Kita mulai lagi karena sudah setengah 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah dapat menghadiri majelis ilmu ini di pagi hari. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari dengan mengharap ridho dan rahmat Allah, kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan sama-sama mendalami tentang landasan Islam terkait kehalalan atau keharaman dalam dunia kefarmasian. Tentu nanti kita akan lebih menggali substansinya, bukan produk hukumnya, bukan apakah produk A halal, produk B halal, atau C halal. Itu kita nanti lebih kepada substansinya. Apalagi karena di era sekarang, terutama rumah sakit Islam, ada sertifikasi syariah. Ya, termasuk di dalamnya farmasi, ya. Gizi farmasi, bahkan sampai unit keuangan juga sertifikasi apakah sesuai syariat atau tidak. Ya, untuk itu harapannya kalau ingin lebih selamat, ya nanti eh, teman-teman sekalian belajar atau maaf bekerja, ya memilih rumah sakit yang sudah terakreditasi syariah. Insya Allah itu lebih menjamin eh, keberkahan kita di dunia wal akhirah. Oke. Pagi ini kita awali presentasi dari kelompok mahasiswa, kemudian sesi diskusi, dan jika ada waktu saya sedikit menyampaikan terkait landasan dasarnya tentang kehalalan atau keharaman produk-produk di dunia farmasi. Saya kira demikian. Silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Masih mute itu ya, belum di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang landasan pengobatan dalam Islam. Yang beranggotakan 1. Hidayatus Safarah, 2. Novel Harisabiti, dan ketiga saya yaitu Tiara. Untuk pemaparan materi dipersilahkan. Landasan pengobatan dalam Al-Quran dan hadis. Kesehatan merupakan nikmat yang harus disyukuri sebagai anugerah kehidupan, namun kondisi lingkungan
Kesalahan pola hidup ataupun serangan wabah dari lingkungan sekitar membuat manusia dapat mengalami sakit. Manusia diberi akal dan potensi alam sekitar untuk mengatasi penyakitnya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha atau berikhtiar dan mengobati penyakitnya, bukan sekedar pasrah dan tidak berusaha mengatasinya. Islam mengajarkan bahwa dalam mencapai kesembuhan diperlukan usaha seoptimal mungkin dengan menegaskan bahwa untuk setiap penyakit telah disediakan obatnya. Diriwayatkan dalam Usama, ia berkata, seorang Badui berkata, ya Rasulullah, tidaklah kita berobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit tanpa membuat kesembuhan baginya, kecuali satu penyakit. Mereka berkata, Apakah satu penyakit itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dua. Hadis riwayat Usama. Ketentuan halal dan haram merupakan salah satu hak Allah yang harus ditaati oleh manusia. Sebagai landasan dalam penentuan halal dan haram, umat Islam berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Sumber utama yang harus dijadikan patokan pertama adalah Al-Quran. Kemudian sumber kedua adalah hadis. Apabila tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci dan tegas dalam Al-Quran dan hadis, maka diperbolehkan ijtihad. Bagaimana status darurat dalam pengobatan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berobat dengan mengutamakan obat yang halal dan melarang menggunakan obat yang haram. Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membuat penyakit melainkan dengan obatnya, dan Allah Ta'ala membuat obat untuk setiap penyakit. Karena itu, hendaklah kamu berobat dan jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Ad-Darda. Next. Dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Beberapa rambu-rambu yang membatasi adalah makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, babi, darah, hewan yang mati tidak wajar, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Meskipun penggunaan produk halal hukumnya wajib bagi setiap muslim, para ulama memperbolehkan obat yang haram dalam keadaan darurat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama fikih mendukung mazhab Syafi'i menegaskan bahwa standar darurat ialah timbulnya kekhawatiran akan kematian jika tidak dilakukan. Demikian pula, Imam Suyuti mendefinisikannya sebagai kondisi yang jika tidak dilakukan akan mati atau mendekati kematian. Kenyataan dalam dunia farmasi saat ini terdapat beberapa sediaan farmasi yang dipertanyakan halal dan haramnya. Di antaranya sediaan topikal berbahan najis seperti lotion, krim, atau plester. Para ulama sepakat bahwa benda yang haram hukumnya adalah najis ketika digunakan. Landasan bahan dari babi dalam kefarmasian sesuai dengan nas Al-Quran pada tahun 1994, Komisi Fatwa MUI telah memfatwakan bahwa babi dan komponennya haram untuk dikonsumsi baik sebagai pangan maupun obat dan kosmetika. Penggunaan alkohol dalam kefarmasian, sebagian ulama mengkiaskan alkohol dengan HAM dan sama sekali tidak menolak penggunaan alkohol dalam berbagai produk baik obat, kosmetik maupun antiseptik. Tetapi dengan logika bahwa alkohol tidak selalu dihasilkan dari produksi HAM dan tidak memabukkan, maka Dewan Fatwa MUI memfatwakan bahwa alkohol boleh ada dalam produk akhir dengan kadar tidak lebih dari 1%. Bahan memabukkan lainnya seperti morfin, opium, dan obat psikotropika. Dalam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menggunakan ganja atau narkotika umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Menurutnya, mengonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya, karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat penggunaan obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainnya, baik dalam keadaan mentah atau sudah diolah itu termasuk ke dalam HAM yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama. Sementara itu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa orang yang mengatakan
ganja atau sejenis narkotika lainnya itu tidak memabukkan tetapi hanya memusingkan kepala adalah orang yang berdosa besar. Sebab ganja dan narkotika dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh harm, yaitu kekacauan dan ketagihan. Penggunaan plasenta dan cairan amniotik dalam kefarmasian, yaitu sesuai ketentuan hukum penggunaan plasenta dan hewan halal atau makhluk alam yang disembelih secara syar'i untuk ketentuan konsumtif hukumnya boleh. Penggunaan plasenta dari hewan halal yang bukan bagian dari induk dan bukan pula bagian dari janin untuk bahan obat hukumnya boleh sepanjang tidak membahayakan. Penggunaan plasenta yang berasal dari bangkai hewan halal termasuk tidak disembelih secara syar'i untuk bahan obat hukumnya haram. Fatwa MU 2012. Next. Produk farmasi dalam pandangan Islam, satu obat titik kritis untuk obat yang diisolasi dari hewan adalah ketika hewan bisa berasal dari sapi, babi, atau hewan lain yang diharamkan. Selain itu, cara penyembelihan hewan pun harus benar-benar dipertimbangkan. Sementara untuk produk metabolit mikroba, titik kritis skalalan medium serta enzim pertumbuhannya yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri. Bahan untuk ekstraksi metabolit aktif pun harus dipertimbangkan. Apakah menggunakan alkohol murni atau produk sampingan dari industri haram. Skalalan obat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu bahan baku yang digunakan, yaitu bahan aktif, bahan tambahan seperti pembawa, pengisi, pelarut, pengawet, pengemulsi, pensuspensi, pewarna, dan lain-lain. Untuk produk produksi di mana dalam kondisi tidak boleh menggunakan alat-alat yang bersentuhan dengan barang najis dan barang haram. Penyimpanan produk. Untuk itu, bagi kalangan industri wajib menerapkan good manufacturing process for halal formation. Next. Yang kedua itu obat bahan alam. Bahan dasar obat bahan alam tidak sepenuhnya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kenyataannya, produk-produk hewan juga masuk dalam ramuan obat bahan alam. Ramuan tradisional mengenal bahan-bahan hewani seperti kuda laut, bahan organ dari sapi, bagian organ ular seperti empedu, darah, lemak, serta otaknya, buaya, kalajengking, laba-laba, dan ekstrak berbagai jenis dari jenis binatang. Jadi perlu kehati-hatian dalam memilihnya karena penggunaan hewan ini harus dilihat dari jenis hewan apakah halal atau tidak. Pembuatan obat dari bahan alam yang halal tidak berasal dari hewan, hendaknya menggunakan hewan yang halal dikonsumsi. Bagi produsen yang menggunakan hewan sebagai bahan pembuatan obat, sebaiknya menanyakan hukum mengenai hewan yang digunakan, apakah halal atau haram. Yang ketiga ada kosmetik. Produk kosmetik memang tidak dimakan dan tidak masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, penggunaan kosmetik biasanya dikaitkan dengan masalah suci dan najis. Unsur kosmetik haruslah terdiri dari zat yang halal, tidak najis atau menjijikan, dan membahayakan tubuh pemakainya. Selain itu, kosmetik tidak boleh menjadi sarana tabaruj, yaitu berdandan berlebihan dan tidak pada tempatnya. Dalam sediaan kosmetik terdapat peluang penggunaan bahan aktif atau bahan pembantu dari bahan yang haram atau diragukan. Status kehalalan ini menjadi kritis, terutama pada produk yang menggunakan bahan hasil isolasi dari hewan, menggunakan alkohol atau bagian dari manusia seperti plasenta dan cairan amniotik. Kemudian riset dan teknologi farmasi. Islam sebagai agamanya sempurna telah mengajarkan kepada umatnya untuk menyeimbangkan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai ilmiah agar kerusakan di muka bumi dapat dihindari. Contoh riset dan teknologi yang perlu diperhatikan yaitu ada penelitian menggunakan hewan percobaan. Konsep yang dipegang oleh fikih adalah mempertimbangkan kepentingan umat manusia yang meliputi agama, jiwa, keluarga, akal, pikiran, serta harta benda. Tindakan tertentu yang dimotivasi oleh keterpaksaan atau darurat dalam rangka melindungi salah satu dari kelima kepentingan itu dibenarkan. Aspek kedaruratan ini juga berlaku dalam pemanfaatan hewan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan, kesehatan, dan penelitian kefarmasian yang bermanfaat bagi manusia. Meskipun demikian, dalam pandangan Islam, kita wajib ahli farmasi adalah menguji khasiat obat dengan in vitro tanpa menggunakan hewan uji. Karena saat ini tidak semua uji dapat dilakukan secara in vitro, seperti uji toksisitas. Kedua yaitu pemanfaatan teknologi transgenik. Dalam perkembangan rekayasa genetik, proses pembuatannya, prekursor, bahan baku, media pertumbuhan perlu diperhatikan agar produk yang dihasilkan aman dan halal. Ketiga yaitu kontroversi teknologi cloning. Proses cloning dalam menciptakan manusia jelas bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat keempat yaitu, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Untuk keempat yaitu penanganan lingkungan hidup. Setiap orang yang mengeksploitasi dan menggunakan alam demi kepentingan ibadah juga harus melestarikan alam sebagai bagian dari ibadah. Penanganan limbah harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Dalam memanfaatkan alam perlu memperhatikan estetika dan keindahan. Perkembangan teknologi dan industri perlu diimbangi dengan perilaku yang memelihara lingkungan sekitar secara bijaksana, dengan misalnya memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, melakukan analisis dampak lingkungan, dan menangani limbah industri secara tepat. Next. Kemudian pelayanan kefarmasian. Perubahan paradigma pelayanan farmasi dari drug oriented menjadi patient oriented menjadikan profesi farmasi sebagai peluang sekaligus tantangan. Farmasis berperan dalam membantu pengobatan mandiri pasien dengan memilih obat yang baik dan halal. Fungsi dari pelaksanaan asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care antara lain untuk mengidentifikasi masalah yang aktual maupun potensial yang berhubungan dengan obat, menyelesaikan masalah tersebut serta mencegah terjadinya masalah lain yang berhubungan dengan obat. Dalam etika farmasi, para farmasis memiliki kewajiban melindungi pasien dari kerugian akibat kesalahan pemakaian obat yang merugikan. Pada awal proses, farmasis memeriksa kebutuhan pasien. Di tengah mereka memeriksa kembali semua informasi dan memilih solusi bagi drug-related problems. Dan pada akhir proses mereka menilai hasil intervensi atau evaluasi untuk mencapai hasil yang optimal. Pada akhirnya diharapkan kualitas hidup pasien yang meningkat dan hasilnya memuaskan. Dengan mengutamakan keselamatan dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang membahayakan, farmasis turut memelihara kehidupan pasien sesuai dengan ajaran Islam. Next. Kemudian ada sertifikasi halal. Masyarakat sering kesulitan dalam menentukan apakah suatu produk halal atau haram. Namun dengan adanya label sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI dan nomor registrasi dari BPOM, produk tersebut dianggap halal dan aman. Perusahaan yang produknya telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI diwajibkan mengangkat auditor halal internal sebagai dari sistem jaminan halal di perusahaannya. Sertifikat halal merupakan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikat halal pada produk pangan, produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin konsumen. Seseorang yang sakit dapat menggunakan obat yang haram jika saat itu tidak terdapat alternatif lain. Penggunaan obat yang haram dalam keadaan darurat tidak boleh berlebihan, tetapi seperlunya saja. Sementara yang berhak menilai keadaan darurat seseorang adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan mengetahui persis seperti apa kondisi pasien serta pribadi bersangkutan yang merasakan penderitaan sakitnya. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada kondisi terpaksa atau al-darurah, yaitu kondisi yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau
kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat. Al-hajat alladzi tanzilu manzilah al-darurah, yaitu kondisi apabila tidak dilakukan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari. Dalam hal ini, orang yang sakit kritis dapat diperbolehkan berobat menggunakan unsur obat yang dilarang seperti porsin, minuman keras, atau obat berbahaya dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Kemudian adanya rekomendasi dari para medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat halal, tidak ada obat yang halal. Oke, next. Kemudian obat halal harus memenuhi aspek-aspek berikut. Yang pertama, sumber obat tidak mengandung zat dari hewan yang terlarang seperti babi atau binatang yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Obat yang terbuat dari tanaman, tanah, air, sumber mineral, dan mikroorganisme yang ada di darat dan di dalam air dianggap halal dan diperbolehkan kecuali yang beracun dan berbahaya. Hal yang sama berlaku untuk kandungan obat yang dibuat secara sintesis, itu halal kecuali mengandung bahan-bahan yang beracun, berbahaya, dan tercampur dengan bahan yang tidak halal. Kemudian, yang kedua, metode persiapan, pemrosesan, pembuatan, atau penyimpanan harus terbebas dari unsur yang tidak halal atau kotor. Kemudian, penggunaannya tidak memiliki dampak berbahaya di masa yang akan datang. Yang keempat, berdasarkan konsep kehalalan thayyiban, aspek higienis dalam mempersiapkan dan menangani obat harus diperhatikan oleh semua pihak. Kehalalan berarti terbebas dari kotoran, debu, kuman, dan kandungan non-halal lainnya, seperti minuman keras yang dapat menyebabkan penyakit. Kebersihan personel, pakaian, alat, dan tempat proses pengobatannya juga harus dipastikan. Obat yang diproduksi tidak boleh membahayakan pelanggan. Yang kelima, sertifikasi dari dokter muslim yang jujur dan terpercaya selama inspeksi. Yang keenam, obat tidak mengandung bahan-bahan yang tidak dijelaskan dalam formulasi dan terbukti digunakan. Yang ketujuh, perawatan tidak berdasarkan pada sihir, pemujaan, tahayul, atau penggunaan zat atau media yang terlarang karena bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tapi mereka, jin, menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Al-Jin ayat surat ke-72 ayat 6. Oke, next. Kesimpulan, etika farmasi dalam Islam berfungsi sebagai landasan atau fondasi aksiologis sehingga dapat menjamin nilai, kualitas, dan ilmu farmasi menjadi lebih bermanfaat terutama dalam perjaminan halal dan haram bagi umat Islam. Farmasis atau apoteker memiliki tanggung jawab besar berkaitan dengan penjaminan mutu produk farmasi yang dihasilkan, baik obat, makanan, maupun kosmetik. Jaminan hak konsumen muslim dapat mengonsumsi produk jadi tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, farmasis, maupun masyarakat pada umumnya. Tantangan bagi ahli farmasi muslim adalah mengusahakan pembuatan bentuk sediaan obat dan kosmetik halal, serta menguji khasiat obat dengan metode in vitro tanpa menggunakan hewan uji. Seseorang yang sakit dapat menggunakan obat yang haram jika saat itu tidak terdapat alternatif lain. Setelah keadaan darurat, dinilai tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan mengetahui persis kondisi pasien, dan pemerintah juga berwenang untuk menangani kondisi darurat yang berkaitan dengan kepentingan umum. Berikut daftar pustaka yang kami ambil, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih karena pemaparan materi telah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Salis Azizah. Pertanyaannya itu, apakah produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa masih dianggap halal untuk dikonsumsi? Produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa tidak secara otomatis menjadi haram jika asalnya halal. Namun Islam melarang mengkonsumsi sesuatu yang dapat membahayakan tubuh. Jadi jika suatu produk sudah tidak aman dikonsumsi setelah tanggal kadaluarsa, maka mengonsumsinya menjadi tidak diperbolehkan dalam Islam karena risiko kesehatan. Karena sudah tidak thayyib atau aman. Gimana Mbak Salis, bisa diterima? Baik, terima kasih. Izin jawab pertanyaan dari Mbak Iska. Produk farmasi dalam pandangan Islam kan bisa dari obat, bahan alami hewani seperti laba-laba, kalajengking, kuda laut, dan lain-lain. Bagaimana cara pengolahan hewan tersebut untuk dijadikan pengobatan? Nah, untuk dijadikan pengobatan, yang pertama dalam proses penyembelihan untuk hewan-hewan yang halal seperti kuda laut harus dilakukan penyembelihan sesuai syariat, yaitu dengan menyebut nama Allah. Jika penggunaannya melibatkan konsumsi fisik hewan tersebut. Namun jika bahan obat berasal dari bagian-bagian seperti bisa atau racun, misalnya laba-laba dan kalajengking, penyembelihan mungkin tidak diperlukan. Dan kemudian untuk penggunaan barang haram itu harus dalam kondisi darurat, Mbak Iska. Seperti racun untuk pengobatan eh, bahan alam dari racun kalajengking dan laba-laba itu harus dilakukan dalam kondisi darurat. Kalau misalnya enggak, maka akan diharamkan dan diperbolehkan. Gimana Mbak Iska? Baik, terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Tadi kan dijelaskan kalau penggunaan obat yang mengandung alkohol itu boleh digunakan dalam kondisi mendesak. Nah, itu ada batasan sekian persen penggunaan alkoholnya nggak? Oke, untuk penggunaan obat yang mengandung alkohol diperbolehkan dalam Islam jika dalam kondisi darurat seperti tidak adanya alternatif penggunaan yang halal dan alkohol tersebut digunakan bukan untuk memabukkan. Batasan praktisnya selama kadar alkohol dalam obat sangat rendah karena Dewan Fatwa MUI memfatwakan bahwa alkohol tidak boleh ada dalam produk akhir dengan kadar tidak lebih dari 1%. Namun ini hanya berlaku dalam situasi medis yang mendesak dan tetap dianjurkan untuk memilih obat yang bebas alkohol jika memungkinkan. Bagaimana Mbak Nabila? Apakah sudah menjawab? Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Winda. Pertanyaannya, di zaman yang sudah modern ini, banyak teknologi canggih pengobatan dalam Islam terkait dengan penggunaan teknologi medis canggih seperti cloning, transplantasi organ, atau rekayasa genetika. Apakah boleh atau etis dalam Islam itu bagaimana hukumnya? Islam membolehkan penggunaan teknologi medis canggih seperti transplantasi organ dan rekayasa genetika jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa atau memperbaiki kesehatan, asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga martabat manusia. Namun, cloning manusia dilarang karena bertentangan dengan tatanan alami penciptaan. Tanpa penggunaan teknologi itu harus etis tanpa merusak esensi manusia dan tidak ada unsur jual beli organ atau tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana Mbak Winda? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Sepertinya cukup. Mungkin nanti kalau ada yang nyusul boleh di kolom chat nih atau raise hand. Silakan ditutup untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi yang baik, materinya sangat lengkap, bahkan menyentuh hal-hal yang sangat teknis ya, yang tentu bagi para mahasiswa farmasi ini ya lebih paham ya daripada saya yang pikirannya bukan nakes. Pertanyaan juga baik, jawaban juga baik. Yang saya lihat sudah cukup memahami substansinya ya, substansi dari makosid syariah tadi atau tujuan disyariatkannya suatu hukum. Yes. Saya ingin menambahkan sedikit ya, insya Allah nanti sampai 8.40 lah maksimal. Oke. Yang ingin saya sampaikan itu landasan dasarnya, gitu. Landasan dasar hukum Islam, sehingga nanti eh, para mahasiswa ketika nanti sudah bekerja ya bisa lebih berani mengambil suatu keputusan, karena dalam keadaan tertentu dalam penanganan medis ya dibutuhkan kecepatan. Bukan malah kemudian nanya dulu, malah berakibat fatal. Jadi landasan dasarnya pertama kita akan merujuk pada dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran sebagai firman Allah, Al-Hadis sebagai kalam Rasul atau sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul. Yang mana syarat dari Al-Hadis Maqbulah ini adalah kontennya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Jika ada isi hadis yang kemudian secara prinsip bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, bisa dipastikan itu bukan hadis sahih, bukan hadis makbul, itu hadis yang doif atau hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujah. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan istihad. Karena dalam beberapa hal ya fikih ya, dari zaman ke zaman akan mengalami pembaharuan. Islam memang pernah mengalami masa yang sangat kelam ketika pintu ijtihad itu ditutup, yang kemudian dibuka lagi oleh Ibnu Taimiyah. Dulu misalnya ada produk fikih klasik ya. Kita itu boleh tidak berpuasa Ramadan jika kita menempuh perjalanan sejauh 80 km. Boleh tidak berpuasa Ramadan. Namun saat itu perjalanan 80 km itu ditempuh dengan jalan kaki atau dengan naik unta, tapi di padang pasir yang sangat panas. Jadi sangat logis ya ketika ulama saat itu memutuskan boleh tidak berpuasa Ramadan ya tetap. Namun di sini tentu menjadi tidak relevan di era modern. 80 km kita tempuh dengan pesawat ya, yang AC dingin ya, hanya beberapa menit sudah sampai. Inilah hukum Islam itu hadir likulli zaman wa likulli makan, hadir di setiap zaman. Karena itulah pintu istihad harus dibuka lagi. Nah, bagaimana cara Muhammadiyah ya, melakukan istihad, menetapkan suatu hukum? Yang pertama adalah dengan pendekatan bayani, ya, pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis. Harus dicari
rujukannya dari Al-Quran dan hadis yang relevan, ya. Walaupun secara tekstual tidak muncul, tapi secara substansial itu ada, karena banyak hal yang seperti itu. Kemudian selain dengan pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis Maqbuloh, yang kedua adalah dengan pendekatan burhani, dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Tadi yang para mahasiswa sampaikan, dengan adanya pembaruan ya, teknologi kesehatan, ya tentu harus direlevansikan dengan kehidupan sekarang. Dan yang ketiga yang tidak boleh lupa adalah dengan pendekatan irfani atau pendekatan hati nurani. Jika hukum ini diterapkan, ini sesuai enggak dengan nurani kita, ya. Nurani kita memberontak atau tidak, relevan atau tidak. Ini yang pertama adalah kita pahami landasan dasarnya adalah menentukan suatu hukum, apakah haram, halal, atau bahkan wajib, ya, atau bahkan jatuhnya menjadi wajib. Dan ketiga pendekatan ini, ya, bayani, burhani, dan irfani ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Selalu harus dilibatkan dalam mengambil keputusan. Bayani dengan pendekatan Al-Quran dan hadis, lihat tekstualnya. Kemudian burhani dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan akal sehat, tentunya ya. Dan yang ketiga adalah irfani dengan pendekatan hati nurani. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat tentang irfan ini. Sahabat ini bertanya, "Wahai Nabi, apa itu kebaikan?" Nabi menjawab, "Istafti qalbaka." Tanyalah pada hatimu. Karena hati ini adalah alat pertama yang Allah berikan kepada kita untuk bisa memfilter, ya, perbuatan kita baik atau tidak. Kita bisa melihat secara umum, ya, ketika kita berbuat jahat misalnya, ya, atau mencuri misalnya. Ketika kita mencuri, itu pasti kita tidak ingin ketahuan oleh orang lain. Dan hati kita pasti tidak tenang, was-was, karena takut ketahuan. Disinilah filternya. Kalau kita melakukan ini, kok hati kita deg-degan, takut ketahuan, itu pasti sesuatu yang nggak baik. Kebalikannya, ya, kalau kita berbuat baik, kecenderungan kita apa? Hati nurani kita apa? Ingin diketahui oleh orang lain. Itu manusiawi. Ketika kita ingin berbuat baik, perbuatan baik kita ada rasa ingin diketahui oleh orang lain. Ya, ini di sisi lain juga menimbulkan potensi yang nggak baik karena bisa jadi ria, ya, pamer kebaikan. Tapi itu filternya di situ. Hati itu kan bisa menyaring seperti itu. Ketika kita berbuat jahat, insya Allah hati kita tidak akan tenang. Ya was-was, waspada, takut ketahuan, dan lain sebagainya. Berbeda kemudian ketika kita berbuat baik, kecenderungannya malah ingin ketahuan atau ingin diketahui oleh orang lain. Walaupun kita sudah ikhlas, tapi kadang ada sisi manusiawi yang seperti itu. Ya, yang mudah-mudahan diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain, perbuatan baik kita memang dari awal sudah diniatkan, ya, untuk berbuat baik. Innamal a'malu binniyat. Kemudian maksud yang kedua, ya, dalam menetapkan hukum tadi, kita juga harus memahami usul fikih atau kaidah fikih. Ya, walaupun tadi di awal sudah saya sampaikan, sekarang sudah ada sertifikasi rumah sakit Islam, termasuk farmasinya, gizinya, keuangannya, seluruh elemennya. Ya, nanti itu tentu lebih mudah menyelamatkan kita. Tetapi pada titik tertentu, bagian farmasi rumah sakit juga tetap menyediakan obat-obat yang belum berlabel halal. Itu karena memang belum ada obat yang seperti itu yang halal. Yaitu tentu dibolehkan. Nanti kita geser, ya, ke makosid syariah. Karena apa?
pengobatan itu masuk dalam ranah muamalah duniawiyah, bukan ranah ibadah makruh. Sehingga apa kaidahnya? Al-aslu fil asya'i al-ibah hatta yadullu ala dalili tahrim. Asal dari segala sesuatu itu boleh. Jadi dalam muamalah kita mau ngapain saja boleh. Kita mau ngapain saja halal. Hatta yadullu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian apa? Ketika ada dalil yang mengharamkannya, bukan berarti pintu itu tertutup untuk tidak boleh dilakukan. Kaidah fikih selanjutnya, darul mafasid aula min jalbil masal. Meninggalkan mafasid lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Meninggalkan kerusakan mafasid seperti mengurangi rasa sakit, mengurangi nyeri, atau menghindari atau menyelamatkan orang atau menghindari kematian itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, daripada mendahulukan yang halal. Kenapa? Ya, kita geser ke kanan, ada maqasid syariah atau tujuan syariah. Syariah itu tujuannya apa? Goalnya adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah bagi semesta. Ada 5 maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Termasuk tadi, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa, mengurangi rasa sakit, mengurangi nyeri. Ada juga hifdzul aql, menjaga akal kita, agar tetap akal kita menjadi akal yang sehat, ya, akal sehat. Atau hifdzun nas, ada juga menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, ini yang menarik adalah yang 1, 2 ya, hifdzuddin dan hifdzun nafs. Jika ada pertanyaan silakan boleh raise hand atau di kolom chat. Bagaimana kita hifdzuddin, menjaga agama, dan hifdzun nafs, menjaga jiwa secara bersama. Ada sebuah ibroh pelajaran ya, bahwa dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat ya, yang karena tertangkap oleh tentara kafir, dia disandra. Nah, saat disandra oleh tentara kafir, orang muslim itu diberi, atau tentara muslim itu diberi pilihan. Pasukan muslim itu diberi pilihan. Mau tetap hidup atau mau mati sekarang. Kalau mau hidup, kamu harus meninggalkan agama Islam. Kalau kamu nggak mau meninggalkan agama Islam atau agama Nabi Muhammad, kamu akan kami bunuh sekarang. Kemudian jawaban tentara Islam itu, dia mengatakan dalam mulutnya bahwa dia akan keluar Islam supaya dia selamat, supaya tidak dibunuh. Walaupun dalam hatinya dia tidak keluar dari Islam. Dan ini diceritakan kepada Nabi. Lalu apa komentar Nabi? Sodaqta anta benar. Karena apa? Al-imanu fi qalbi. Iman itu ada dalam hati. Kita boleh berbohong. Bohongnya sahabat tadi atau bohongnya tentara Islam tadi adalah dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan jiwanya sekaligus. Dia membohongi tentara kafir, pura-pura sudah keluar dari Islam, padahal tidak, dalam hatinya tidak. Tapi dia selamat sehingga bisa kabur ya, dan kembali kepada Rasulullah. Ya, ini nanti dalam prakteknya ya, para mahasiswa ketika nanti sudah bekerja harus betul ini menjaga hifdzun nafs dan hifdzuddin secara bersamaan. Karena ini konteksnya muamalah,
Yang lebih diutamakan adalah ini, darul mafasid, selamatkan nyawa orang tersebut. Apapun obatnya, kalau yang memang itu adanya itu, saat itu, yaitu digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Karena itu maqasid syariah, tujuan syariah. Maksud dari diadakannya syariah sebagai rahmatan lil alamin. Apalagi kalau sudah nanti bekerjanya di rumah sakit Islam, itu tentu akan lebih memudahkan. Jikapun disediakan obat-obatan yang tidak berlabel halal, itu sudah pasti karena belum ada obat serupa yang berlabel halal. Dan itu boleh digunakan untuk hifdun nafs, menyelamatkan jiwa manusia. Termasuk mengurangi rasa sakit, mengurangi nyeri, itu boleh digunakan. Karena dia akan menyelamatkan keduanya. Agamanya selamat, nafsunya atau jiwanya juga selamat. Akalnya juga pasti selamat, keturunannya, dan harta-hartanya berimbas ke 5 maqasid syariah. Oke. Nah, kita masuk poin pertama misalnya, status halal haram obat topikal berbahan najis. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Tekstualnya seperti ini. Dalam hal memakan. Tentu kontekstualnya bukan hanya sekedar dimakan, tapi digunakan untuk yang lain. Ini apa? Hukum dasarnya memang harus selalu mencari yang halal dan thayyib. Kecuali sudah tidak ada, maka itu ada pengecualian. Intinya sama ya. Yang kedua juga penggunaan babi dalam kefarmasian, innama haramallah alaikum maitata wa dama wa lahmul khinzir. Allah mengharamkan untukmu bangkai, darah, dan daging babi. Nah, misalnya contohnya maitata, bangkai. Bangkai ikan itu yang di laut justru dihalalkan. Ini artinya apa? Kita tidak bisa menyimpulkan suatu hukum Islam hanya dari satu ayat. Kita harus lihat ada ayat lain nggak yang terkait, ada hadis lain nggak yang terkait. Walaupun di sini dikatakan bangkai itu haram, tapi dalam yang lain tidak semua bangkai itu haram. Seperti bangkai ikan itu tidak haram, itu halal. Wadama walahmul khinzir, darah dan juga daging babi. Kita kontekstualkan lagi. Kalau kita hanya pakai satu ayat ini, ya kita akan memahami Islam secara dangkal. Karena ada ayat lain, ada hadis lain, yang dalam keadaan tertentu, babi menjadi halal. Ya. Jika ya saat itu satu-satunya makanan. Ya dia harus makan, dia harus hifdun nafs, menjaga jiwa agar tetap hidup. Ya, karena bunuh diri juga haram hukumnya. Dan yang ketiga, substansinya sama ya. Penggunaan alkohol dalam kefarmasian. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr, minuman keras, dan maisir, tentang judi. Kul fihima ismun kabir. Katakanlah di dalamnya ada dosa yang besar. Dalam minuman keras itu ada dosa yang besar. Wa manafi'un linnas, tapi juga ada manfaatnya. Tetapi lagi wa ismuhuma akbaru min nafima. Tetapi dosanya tetap lebih besar daripada manfaatnya. Minuman keras itu dosanya tetap lebih besar daripada manfaatnya, walaupun ada manfaatnya. Ya, ini hukum dasar, hukum asal, hukum yang dalam keadaan normal. Dalam keadaan tidak normal atau kegawatan, ada nas lain yang membolehkan kita menggunakannya. Karena apa? Maqasid syariah tadi ada hifdzuddin, ada menjaga agama, juga ada hifdzun nafs, menjaga jiwa.
mengurangi rasa sakit, mengurangi penderitaan, mengurangi nyeri, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pandangan Islam terhadap morfin, opium, dan obat psikotropa. Ya, relatif sama ya. Saya belum menjelaskan karena partisipannya di sini lebih paham dari saya terkait obat-obatan. Ya, intinya tadi hukum asalnya, hukum dasarnya, hukum normalnya itu memang haram, menjadi boleh dalam keadaan tertentu. Dan tidak setiap saat menjadi boleh. Karena kita harus terus mengupayakan mencari yang halal untuk pengobatan. Ini ya seperti digambarkan dalam Al-Quran, ya, bahwa wama kholaqta hada batilan. Jadi sesungguhnya yang diciptakan Allah itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun itu babi, sekalipun itu miras, tidak ada yang sia-sia, ada manfaatnya di waktu tertentu. Ya. Wa ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Kemudian juga penggunaan plasenta dan perspektif Islam. Saya kira substansinya sudah didapat ya. Saya kira itu. Apakah ada pertanyaan para nakes profesional dan Islami? Any question? Ya, saya hitung mundur 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lebih menangkap substansinya ya. Lebih menangkap esensinya dalam mengetahui produk-produk farmasi yang halal dan haram. Bukan lagi sekedar menghafal ini halal atau haram, atau kemudian menjadi takut karena obat ini belum ada label halalnya. Walaupun belum ada label halal, kalau itu untuk menyelamatkan, kalau itu untuk mengurangi penderitaan, itu dibolehkan dalam syariat, ya, maqasid syariat, sesuai dengan maksud syariat atau tujuan syariat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.